Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Atika dengan NIM 2105 110937. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang model-model pengembangan R&D. Tugas ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah metodologi penelitian. Oke, langsung saja kita masuk kepada model yang pertama, yaitu ada model pengembangan 4D, di mana dalam model pengembangan 4D ini ada 4 tahapnya. Yang pertama adalah define, design, develop, dan juga disseminate. Nah, untuk define ini adalah dalam model 4D ini pendefinisian terkait syarat pengembangan yang sederhana. Nah, pada tahap ini pula tahap untuk menganalisis kebutuhan dan mengembangkan sebuah produk. Untuk tahap yang kedua adalah desain, di mana kita mendesain produk apa yang akan kita buat menjadi lebih berkembang kembali. Contohnya media, kurikulum, buku, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah tahap develop. Nah, pada tahap develop ini adalah pengembangan, yaitu menghasilkan sebuah produk di mana terdiri dari 2 langkah, yaitu expert appraise dan juga develop testing. Dan yang terakhir adalah disseminate. Nah, pada tahap disseminate ini adalah adanya pengemasan akhir, yaitu D2C dan juga adapsi, di mana paling penting meskipun paling sering diabaikan. Nah, yang artinya pada tahap disseminate ini adalah tahap kita untuk mempromosikan sebuah produk tersebut. Oke, selanjutnya adalah model ED. Pada model ED ini terdapat 5 langkah. Yang pertama adalah tahap analisis, yang mana pada tahap analisis ini adalah kita menganalisis seperlunya, yaitu pengembangan produk yang akan kita buat, baik itu model, metode, media, dan juga bahan ajar. Yang kedua adalah tahap desain. Sama seperti sebelumnya, bahwasannya pada tahap desain ini kita itu merancang sebuah konsep dan juga konten yang akan kita buat dalam suatu produk tersebut. Yang ketiga adalah tahap development or production. Nah, tahap ini adalah pada model penelitian di mana etik ini berisi tentang realisasi rancangan produk yang sebelumnya telah dibuat. Yang keempat adalah implementation or delivery. Nah, pada tahap ini adalah penerapan produk dalam model penelitian. Dalam pengembangan edik ini, kita itu membuat pengimplementasian atau menerapkannya di suatu sekolah atau baik dari Zoom ataupun lain sebagainya. Nah, yang kelima adalah tahap evaluation. Pada tahap evaluation ini tentunya kita mengevaluasi dari tahap-tahap ataupun pengembangan yang telah kita buat. Oke, selanjutnya itu adalah tahap board and girl. Nah, pada tahap board and girl ini terdapat 10 langkah. Yang pertama adalah penelitian dan pengumpulan data. Nah, di mana dalam langkah ini kita melakukan studi literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan kita kaji. Yang kedua adalah perencanaan planning. Perencanaan atau sebuah planning adalah untuk merencanakan suatu permasalahan tersebut, yaitu menentukan tujuan yang akan kita capai, tahap-tahapannya, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah pengembangan draft produk. Nah, pada pengembangan draft produk ini, kita mengembangkan bentuk permulaan dari produk yang akan dihasilkan, termasuk dalam langkah ini kita mempersiapkan komponen pendukung, yaitu menyiapkan pedoman, buku petunjuk, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat adalah uji coba lapangan, di mana pada uji coba lapangan ini kita melakukan uji coba ke lapangan dengan melibatkan subjek sebanyak 6-12 subjek. Yang kelima adalah penyempurnaan produk awal, yaitu kita melakukan perbaikan ataupun revisi dari produk awal hingga menghasilkan produk terbaru. Yang keenam adalah uji coba lapangan. Nah, setelah kita revisi tadi, kita mengujikannya kembali ke lapangan kepada seluruh peserta didik. Yang ketujuh adalah menyempurnakan produk hasil uji lapangan. Tentunya setelah kita uji ke lapangan, kita harus merevisi kembali apakah masih ada yang harus kita perbaiki atau kita sempurnakan. Yang kedelapan adalah uji pelaksanaan lapangan, yaitu langkah uji validasi terhadap model operasional yang telah dihasilkan.
Yang kesembilan adalah penyempurnaan produk akhir, yaitu dari hasil perbaikan tadi itu kita sempurnakan kembali untuk menghasilkan produk akhir atau final. Dan yang terakhir adalah diseminasi dan implementasi, di mana pada langkah penyeluruhan ini kita tuh mengembangkan dan juga menerapkan produk tersebut di lapangan. Oke, selanjutnya itu adalah model SMART and Rugged. Nah, pada model SMART and Rugged ini, yang pertama adalah analisis konteks pembelajaran yang mencakup analisis kebutuhan dan karakteristik lingkungan sekolah. Nah, yang kedua itu adalah analisis karakteristik pembelajar yang mencakup persamaan dan juga perbedaan pembelajaran, baik latar belakang dan juga karakteristik dari pembelajaran tersebut. Yang ketiga adalah analisis tugas pembelajaran, yang mencakup analisis tersebut adalah tujuan pembelajaran, bentuk-bentuk tugas, strategi, dan juga tipe-tipe pembelajaran. Yang keempat adalah penilaian kinerja pembelajaran yang mencakup tujuan penilaian, baik itu desain, model, dan juga kemampuan belajar. Oke, next. Yang selanjutnya itu adalah model CAM. Nah, model CAM ini terdiri dari 10 langkah, seperti sudah ada pada layar, di mana yang pertama itu adalah identifikasi kebutuhan belajar. Yang kedua, pemilihan topik atau tugas. Selanjutnya kita mengidentifikasi karakteristik pembelajaran. Yang keempat, mengidentifikasi isi dan analisis tugas. Yang kelima, perumusan tujuan pembelajaran. Yang ketujuh, pemilihan sumber-sumber belajar. Yang kedelapan, penetapan faktor pendukung. Selanjutnya, evaluasi belajar. Dan yang terakhir adalah prates. Oke, next. Model selanjutnya adalah model RDR. Nah, di mana model RDR ini merupakan model linear dan juga sirkuler yang memiliki pengembangan sebagai tahap-tahap menuju terwujudnya produk pengembangan. Nah, sesuai dengan namanya, model ini memiliki 3 kegiatan pokok, yaitu penelitian pendahuluan, mengembangkan perangkat produk, dan juga melakukan uji keefektifan produk. Selanjutnya adalah penelitian ini pada pendahuluan itu digunakan untuk memperoleh informasi yang kita butuhkan, yaitu baik melihat kondisinya, kondisi di lapangan, dan juga dalam pengembangan produknya. Setelah itu kita merancang produk yang akan kita uji keefektifannya, di mana kita melakukan kegiatan yang bertujuan pokok untuk mengembangkan produk yang kita uji tersebut. Selanjutnya itu adalah model R2D2. Nah, model R2D2 ini merupakan model yang dikemukakan oleh Willis dalam Saryono, yang mana model ini konstruktivisme interfesis, yaitu kolaboratif dan juga non-linear. Nah, pada model ini terdapat pendekatan ataupun metode kualitatif yang tentunya tidak menguji keefektivitas produk yang dikembangkan, melainkan hanya menguji kelayakan atau akseptabilitasnya. Nah, ini berbanding terbalik dengan model sebelumnya, di mana kalau model R2 ini tidak menguji keefektivitasnya, tetapi hanya menguji apakah pengembangan produk itu layak atau tidak layak. Oke, selanjutnya adalah model Taylor. Nah, pada model Taylor ini itu merupakan pengembangan kurikulum yang dikemukakan dalam buku klasik, sampai sekarang itu dijadikan sebagai rujukan dalam proses pengembangan kurikulum. Nah, sesuai dengan bukunya, model kurikulum Taylor ini lebih bersifat bagaimana merancang sesuatu kurikulum. Lebih bersifat bagaimana merancang suatu kurikulum sesuai dengan tujuan dan misi suatu institusi pendidikan. Nah, menurut Taylor itu, model ini memiliki 4 hal yang fundamental. Yang pertama adalah berhubungan dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Selanjutnya berhubungan dengan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan, pengorganisasian pengalaman belajar, dan yang terakhir adalah berhubungan dengan evaluasi. Oke, next. Selanjutnya itu adalah model pengembangan berupa
Nah, ini hampir sama ya dengan model Taylor tadi, di mana pada model pengembangan kurikulum ini adalah suatu rancangan agar proses perencanaan kurikulum itu dapat menghasilkan rencana kurikulum yang luas dan spesifik. Nah, setiap teori kurikulum itu hendaknya mempersiapkan awal yang dilakukannya supaya kurikulum yang dikembangkan itu lebih sempurna dari sebelumnya. Nah, selanjutnya itu adalah model Putekon-Debdiknas. Pada model Putekon-Debdiknas ini bergerak di pengelolaan sumber belajar yang berbasis dengan teknologi komunikasi, mempunyai pendekatan sendiri, yaitu dalam proses pengembangan media pembelajaran. Yang kedua itu langkah-langkah yang dilakukan pada model tersebut itu adalah yang pertama, bedah kurikulum, identifikasi media, pengembangan masalah, produksi, penyempurnaan, tes uji coba, dan juga evaluasi. Dan yang terakhir itu adalah model pengembangan Sadiman. Dalam model pengembangan Sadiman ini terdiri dari 8 langkah-langkah. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan. Yang kedua, perumusan tujuan. Yang ketiga, pengembangan materi, pengembangan alat evaluasi, produksi, validasi, revisi, dan juga media siap untuk dipakai. Nah, tentunya dalam model pengembangan Sadiman ini kita harus merumuskan sebuah tujuan terlebih dahulu, yang artinya adalah produk yang kita kembangkan itu apa tujuannya kita kembangkan. Lalu kita juga harus mengidentifikasi kebutuhan, kita harus mengidentifikasi permasalahannya terlebih dahulu, kenapa harus kita kembangkan. Oke, baik, hanya itu mungkin pembahasan kita mengenai model-model pengembangan Sadiman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.